Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX SPL118 yang terinspirasi dari skema box SPL yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker ACR Fabolous dengan tipe PA 100182 MK3 revisi pertama, produksi 27 Februari tahun 2024 serta revisi kedua produksi 1 Oktober tahun 2024. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box ini ukurannya 427,7 mm dan pada penerapannya nanti bisa digenapkan di sekitar 430 mm. Ukuran magnet 220 mm. Ukuran total dari magnet hingga gasket 211,5 mm. Untuk ketebalan gasket 10,5 mm. Ukuran antara baut 455,3 mm. Ukuran terluarnya 470 mm. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gue coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter ini ukurannya 457,2 mm atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm. Nominal power handling 1000 watt. Program power 2000 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk rentang frekuensi mulai dari 40 sampai 3100 Hz. Untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter ini 100 dB. Ukuran voice coil-nya 99,2 atau 3,9 inci. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk fs ini 40 Hz, DCR 5,2 ohm, KTS 0,48, CAS 0,51, KMS 7,78, MMS 188,5 gram, CMS 0,08 mm per Newton, BL 22,2 Tesla meter, fast 182,1 liter, efisiensi 2,28%, SD 1256,6 cm persegi, dan XMAX 11,58 mm. Dan untuk jenis box speaker, ini bisa digunakan pada box dengan dan tanpa lubang angin, karena untuk EBP-nya ini sekitar 78,4. Cara mengetahui EBP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 1400 watt pada minimum impedansi 5 ohm.
Untuk keamanan dan penggunaan jangka panjang serta respon frekuensi yang lebih maksimal, jika lu menggunakan mode paralel, maka sebaiknya gunakan maksimal 2 box atau 2 speaker di setiap channel amplifiernya. Dan pastikan juga amplifier yang digunakan itu mampu menangani impedansi hingga 2 ohm. Kalau amplifiernya cuma mampu di beban 4 ohm, akan lebih direkomendasikan untuk menggunakan 1 box atau 1 speaker aja di setiap channel amplifiernya. Lalu rekomendasi titik potong bawah yang digunakan di sini di 45 Hz dan untuk atasnya boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 129 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 45 Hz, frekuensi 39 Hz ini udah bisa direspon pada -3 dB dan 44 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1400 watt, pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 15,1 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, di sini port akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 33 Hz pada -3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 750 mili, panjang ke belakang 800 mili, kemudian lebarnya 550 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita fokus ke ukuran internalnya. Untuk setiap portnya, ini menggunakan ukuran 80 mili. Untuk kedalamannya yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 555 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 49 mili. Kalau dari bibir depan, ini total ukurannya menjadi 50 mili. Jadi untuk pemasangannya, ini dimundurin 1 mili sebagai wadah dari dudukan RAM atau grill speakernya. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 470 mili. Lalu untuk tekukan ini ukurannya 156 mili dan ukurannya sama dengan tekukan yang ini. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini
ini ukurannya 157 mili, dan tekukan ini dengan ukuran 128 mili. Untuk ukurannya sama dengan tekukan yang ini. Terakhir ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 518 mili. Karena ini merupakan dudukan speakernya, maka ini dibuat menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Lalu segitiga kecil ini bertujuan untuk aerodinamika. Sementara untuk handle, jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk aerodinamika, jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX SPL118, khususnya untuk transducer speaker ACR Fabulous dengan tipe PA100182MK3. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi, dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.